Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSN di Banten edisi hari ini Jumat 3 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Cilegon beri penghargaan kepada sejumlah polisi yang berhasil membebaskan anak korban penculikan. Satreskrim Polres Lebak berhasil menangkap 2 orang pelaku curanmor yang baru saja melakukan aksinya. KPU Pandeglang rekrut 4.369 pantarlih yang akan dilantik tanggal 6 Februari mendatang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Pemkot Cilegon memberikan penghargaan kepada sejumlah polisi dari Polres Cilegon yang telah berhasil membebaskan anak korban penculikan, sekaligus menangkap pelakunya. Penghargaan tersebut diberikan karena pihak kepolisian dinilai bergerak cepat, tepat, dan terukur, sehingga anak korban penculikan bisa kembali ke keluarganya dalam keadaan selamat. Laporan selengkapnya Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Dinilai cepat tanggap dalam menuntaskan kasus penculikan Andriana Safitri, bocah 4 tahun asal Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sejumlah anggota Polres Cilegon mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian. Dalam penyerahan penghargaan di sela apel pagi di halaman kantor Wali Kota Cilegon, Senin 30 Januari 2023 itu, Heldy menegaskan bahwa dirinya sangat bangga kepada tim Polres Cilegon yang langsung memburu penculik begitu laporan diterima. Apresiasi yang tinggi terhadap pihak kepolisian pun disematkan Heldy dengan menyebutnya sebagai kinerja yang cepat, tepat, dan terukur. Beliau-beliau ini di Jakarta cukup lama, cukup panjang. Jadi informasi sampai begadang dan yang lainnya demi terungkapnya kasus ini. Maka selayaknya sepantasnya kami atas nama pemerintah Kota Cilegon sekali lagi mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian Resort Cilegon, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Kapolres, Pak Eko. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi di Kota Cilegon. Mewakili Polres Cilegon, Kepala Unit 2 Tindak Pidana Khusus Polres Cilegon, Ibtu Yogi Fahrisal, menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Wali Kota Cilegon. Penghargaan dipastikannya akan menjadi motivasi bagi segenap jajaran Polres Cilegon untuk mengabdi kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Kami mewakili rekan-rekan dari anggota Satreskrim Polres Cilegon mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, unsur pimpinan daerah, baik seluruhnya yang dari pemerintah daerah Kota Cilegon. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas piagam yang diberikan kepada kami. Ini sebagai motivasi dan apresiasi yang mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Seperti diinformasikan sejak dilaporkan hilang pada 2 Januari 2023 lalu, Andriana Safitri akhirnya ditemukan tim Polres Cilegon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Anak kedua pasangan suami istri Ardiansah dan Niraya Sahrufina ini diculik di sebuah pusat perbelanjaan di Cilegon. Penculik yang masih kerabat jauh korban sempat hidup menggelandang bersama korban dari satu tempat ke tempat lainnya dan menjadikan korban sebagai pengemis. Wali kota memang menaruh perhatian khusus pada kasus ini. Sebelum memberikan penghargaan kepada aparat kepolisian, Heldy sempat mengunjungi korban dan keluarganya di tempat kediaman mereka di Jombang Wetan. Saya Chef Anwar, Pas FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk pemilihan umum 2024, KPU Kabupaten Pandeglang membutuhkan 4.369 orang petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih sesuai dengan pemetaan tempat pemungutan suara. Mereka nantinya akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2023. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang.
Untuk pemilihan umum atau pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang membutuhkan 4.369 orang petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih sesuai dengan pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS. Pelantikan Pantarlih akan dilakukan pada 6 Februari 2023. Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutahiran data pemilih. Masa pendaftarannya telah dibuka sejak 26 sampai 31 Januari 2023. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pandeglang Ahmadi mengatakan tugas Pantarlih nantinya akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, yakni dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kami membutuhkan sebanyak jumlah TPS di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 itu sebanyak 4.369 karena setiap satu TPS itu satu Pantarlih. Nah, tugas Pantarlih ini nanti mendatangi pemilih ya satu persatu sesuai dengan by name by address dan menempelkan stiker coklit nanti kan ke setiap rumah. Menurutnya, jumlah pendaftar Pantarlih di Pandeglang dipastikan sudah terpenuhi. Saat ini, PPS tengah melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan setelah prosesnya selesai, maka proses pelantikan Pantarlih dilakukan pada 6 Februari di masing-masing desa. Jumlah pendaftar untuk Pantarlih ini sudah memenuhi kuota sehingga nanti di tanggal 6 Februari 2023 nanti akan dilantik oleh PPS atas nama KPU secara serentak di masing-masing desa. Kemudian, para Pantarlih yang telah dilantik akan diberikan bimbingan teknis atau BIMTEK. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan pemahaman sebelum Pantarlih ditugaskan. Ia memastikan Pantarlih akan bertugas dalam melakukan coklit data pemilih berdasarkan daftar pemilih secara terbuka. Tentu ada alat kerja yang diberikan kepada mereka, kemudian bekerja nanti sesuai dengan standar operasional prosedur, karena sesuai ketentuan waktu untuk sekarang ini 2 bulan. Nah, nanti kan ada hard copy untuk nama-nama warga yang akan didatangi sesuai dengan pemetaan TPS yang sudah kita lakukan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, jajaran Satreskrim Polres Lebak berhasil menangkap 2 orang pelaku curanmor yang baru saja menjalankan aksinya di wilayah Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti, 4 unit kendaraan roda 2 dan kunci letter T yang digunakan beroperasi. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lebak berhasil menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang baru saja beraksi di Kampung Bojong Pintu, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Kasat Reskrim Polres Lebak Ibtu Andi Kurniadi Eka Setiabudi mengatakan jika kedua pelaku tersebut berinisial SA 26 tahun warga Pandeglang dan HL 29 tahun warga Rangkas Bitung. Kedua pelaku beraksi pada tengah malam dan berhasil membawa kabur 1 unit motor Honda Beat milik Riko yang terparkir di dalam garasi. Ia menjelaskan setelah mendapatkan laporan dari korban, anggota pun langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas pelaku. Dalam beberapa hari, polisi melakukan pengintaian, akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap saat tengah menggunakan motor hasil curian. Saat ini 2 pelaku beserta barang bukti berupa 4 unit kendaraan roda 2 dan kunci letter T sudah diamankan di Polres Lebak. Andi menambahkan dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah melakukan 4 kali pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Lebak. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP Pidana dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.